Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2055, berikan dia padaku, 1. Sore harinya, Yun Feng kembali ke halaman Yan Ming. Begitu dia masuk, Yan Ming sedang duduk di sana. Melihatnya kembali, dia tersenyum ringan. Haruskah kita berangkat besok? Yun Feng mengangguk dan melihat sekeliling. Di mana Sao Yan? Dia tidak di sini. Dia pergi ke tempat lain. Saya tidak memberitahunya bahwa kami akan pergi, kata Yan Ming dengan santai. Yun Feng bingung, tapi dia tidak bertanya apapun. Untung dia tidak memberitahu Sao Yan. Jika dia tahu, dia pasti akan mengikuti mereka. Yun Feng akan pergi ke suatu tempat bersama Yan Ming sendirian. Meskipun tidak ada apapun antara dia dan Yan Ming, Sao Yan pasti akan merasa sedih. Ada baiknya kamu tidak memberitahunya, kata Yun Feng dengan suara rendah. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan ini. Apa pendapatmu tentang aliansi pembunuh? Aliansi pembunuh sangat misterius. Meski sudah mencapai kesepakatan, pihak lain mungkin tidak akan banyak mengalah dalam hal kepentingan. Jika ada pria lain dengan otak yang mirip dengan saya dalam negosiasi dengan kami, sulit untuk mengatakannya. Yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda memaksimalkan kepentingan kami. Adapun pertanyaan lainnya, kami hanya akan mengetahuinya ketika kami sampai di sana. Baiklah, mengerti. Yun Feng mengangguk. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Dia bangkit dan hendak pergi. Yan Ming mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yun Feng dengan lembut. Yun Feng melihat ke belakang. Ada yang lain. Yan Ming ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia melepaskan tangannya. Saya baik-baik saja. Pergi istirahat. Yun Feng menatap Yan Ming lebih lama, lalu berbalik dan pergi. Dia melompat dan menghilang. Yan Ming duduk lagi dan mendesah pelan. Sudut mulutnya melengkung tak berdaya. Apa yang bisa dia katakan? Lebih baik tidak mengatakan apapun. Dia hendak bangun ketika Sao Yan berdiri di depan pintu dan menatap Yan Ming dengan tatapan yang rumit. Yan Ming mengangkat alisnya. Sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Sao Yan menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Yan Ming tampak kedinginan. Jika kamu belum selesai, mengapa kamu ada di sini? Sao Yan mengerutkan kening. Dia tidak tahan lagi. Tuanku, apakah Anda akan pergi bersamanya? Mata hitam Yan Ming menjadi gelap. Ini urusanku. Tuanku, tidak bisakah saya pergi bersama Anda? Sao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Yan Ming. Yan Ming mengangkat alisnya. Sao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Aku tidak pernah menghindari perasaanmu. Sudah kubilang padamu sejak lama. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Sao Yan tersenyum kecut. Tidak perlu. Tuanku, Anda memang telah menjelaskannya dengan jelas. Saya tidak pernah menyerah. Aku tidak pernah bersedia menghadapi kenyataan. Aku telah tenggelam dalam angan-anganku. Saya pikir Anda akan melihat kembali ke arah saya suatu hari nanti. Saya salah. Sao Yan terkekeh dan berbalik. Saya pasti akan melakukan apa yang Anda minta. Jangan khawatir, tuanku. Tolong, jaga dirimu baik-baik. Sao Yan lari setelah mengatakan itu. Yan Ming berdiri di sana sambil berpikir. Keesokan harinya, ketika langit tertutup debu, Yun Feng sudah menyiapkan segalanya, begitu pula Yan Ming. Yan Ming mengenakan pakaian biasa dan tidak punya apa-apa lagi. Apakah semuanya sudah siap? Yun Feng bertanya. Yan Ming tersenyum lembut. Saya hanya membutuhkan otak dan mulut saya. Jangan memikirkan hal lain. Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Sudahlah. Saya membawa cukup banyak barang. Itu sama. Ayo pergi. Yan Ming mengangguk dan mengikuti Yun Feng. Keduanya berjalan menuju gerbang kota bayangan bersama-sama. Saat ini, masih pagi sekali. Hampir tidak ada orang yang berjalan di Shadow City. Semuanya diselimuti kabut dingin. Yun Feng dan Yan Ming segera tiba di gerbang kota bayangan. Dari jauh, sesosok tubuh sedang berdiri di luar gerbang kota. Melihat Yun Feng dan Yan Ming berjalan mendekat, dia menyapa mereka dengan senyuman. Kamu pasti Tuan Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Orang itu melirik Yan Ming di belakang Yun Feng dan tersenyum ringan. Tuan Yun Feng, apakah semuanya sudah siap? Jika semuanya sudah siap, kami akan berangkat. Kita bisa berangkat sekarang, kata Yun Feng.
Orang itu tersenyum. Itu hebat. Silakan. Dia melambaikan tangannya dan dua binatang sihir terbang muncul di depan Yun Feng. Orang itu melompat ke belakang binatang ajaib terlebih dahulu. Yun Feng melirik mereka. Saya memiliki binatang ajaib saya sendiri. Aku akan mengikutimu saja. Orang itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Binatang ajaib tidak bisa memasuki wilayah aliansi pembunuh tanpa izin dari aliansi pembunuh. Mohon dipahami, Tuan Yun Feng. Jika itu masalahnya, kami hanya bisa mengikuti peraturan Anda, kata Yan Ming. Yun Feng melirik binatang ajaib di depannya dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Mata binatang ajaib itu terbuat dari kayu dan kaku, tanpa kejelasan sama sekali. Ini pastilah binatang ajaib yang dijinakkan oleh aliansi pembunuh sebagai tunggangan. Yun Feng melompat bersama Yan Ming. Orang itu tersenyum ringan dan mengeluarkan suara aneh. Kedua binatang ajaib yang terbang segera bergerak setelah menerima perintah. Mereka melebarkan sayapnya pada saat bersamaan dan mengepakkannya dengan ganas. Sayap mereka yang tampak kecil menciptakan angin yang sangat kencang. Binatang ajaib melebarkan cakar tajamnya dari tanah dan langsung melompat ke langit. Saat suara kepakan sayap, semua yang ada di tanah seketika menjadi kabur dan terus naik hingga awan tebal menutupi semua yang ada di tanah dan menghalangi semua penglihatan. Kedua binatang ajaib yang terbang itu melintas menembus awan, seolah-olah mereka sedang pergi ke kota di langit. Orang itu memimpin di depan dengan penuh perhatian. Yun Feng dan Yan Ming duduk di belakang binatang ajaib kedua dan mengikutinya dengan tenang. Sepertinya aliansi pembunuh telah didirikan dalam skala besar sejak lama. Yan Ming berkata dengan suara rendah. Yun Feng berbalik. Kamu menemukannya melalui dua binatang ajaib yang dijinakkan ini. Yan Ming mengerutkan bibirnya. Melalui banyak hal, mereka telah menjinakkan tunggangan terbang. Orang ini tidak pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak perlu, yang menunjukkan bahwa dia terlatih. Jika sebuah organisasi besar dapat melakukan detailnya dengan sempurna, maka mereka akan menjadi luar biasa. Yun Feng terdiam. Dia melihat pemandu di depannya dan sedikit mengernyit. Menurut Anda, berapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh untuk aliansi timur dan barat dalam perjalanan ini? Yan Ming mengerutkan kening. Aliansi pembunuh telah menyetujui kesepakatan denganmu. Mereka pasti akan membantu aliansi timur dan barat. Namun, dia tidak memberitahu kami seberapa keras mereka akan membantu. Itu tergantung seberapa serakah mereka. Yun Feng terkekeh. Tidak peduli betapa serakahnya mereka, kita harus mendapatkan sekutu ini. Jika kamu berkata begitu, aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Yan Ming. Tiba-tiba, dia merasakan giok transmisi suara di angkasa berbunyi. Yan Ming sedikit terkejut. Kemudian, dia mengerti siapa yang menghubunginya. Apa yang salah? Suara Yun Feng tiba-tiba membuat Yan Ming kembali sadar. Tidak ada apa-apa. Saya hanya memikirkan apa yang tidak saya atur dengan baik sebelum saya berangkat. Bab 2056, berikan dia padaku, 2. Yun Feng tersenyum ringan. Terima kasih, Yan Ming. Mereka telah melakukan perjalanan di awan selama beberapa hari. Kecepatan terbang binatang sihir itu tidaklah rendah. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka seharusnya sudah sampai di tempat aliansi pembunuh berada, yaitu lautan tak berujung. Namun, aliansi pembunuh tidak mungkin berada di Endless Laut. Kemungkinan besar itu terjadi di area di seberang samudera tak berujung. Tampaknya wilayah aliansi pembunuh telah melampaui lautan tak berujung, kata Yan Ming dengan suara rendah sambil menatap awan di bawah dengan mata hitamnya. Sisi lain dari samudera tak berujung. Dalam hal ini dapat menjelaskan mengapa mereka tidak diketahui. Di sisi lain samudera tak berujung, Yun Feng merenung. Benua luas tentu saja bukanlah segalanya di dunia ini. Saat pertama kali datang ke dunia ini, dia tahu bahwa ada benua misterius di bagian lain samudera tak berujung. Sejauh ini, karena berbagai alasan, pembangkit tenaga listrik di benua luas belum pernah turun tangan, bahkan tuannya, Feng Qingxuan pun tidak pernah turun tangan. Jika lokasinya benar-benar berada di seberang samudera tak berujung, kita bisa dianggap sebagai orang pertama dari benua luas yang mengunjunginya. Yan Ming tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat dalam pikirannya. Yun Feng terdiam. Jika demikian, apa yang akan ada di benua ini? Tuan Yun Feng, kita akan segera memasuki wilayah aliansi pembunuh. Mungkin ada sedikit benturan. Mohon maafkan kami, Tuan Yun Feng. Suara pemandu di depan terdengar. Detik berikutnya,
Turbulensi udara yang kuat datang dari depan. Kedua binatang ajaib yang terbang itu langsung tersapu. Binatang ajaib yang terbang itu terbawa oleh turbulensi dan terus bergetar. Yan Ming hampir terjatuh. Untungnya, Yun Feng cukup cepat untuk menahannya. Merasakan kekacauan arus udara di sekelilingnya, Yun Feng mengerti bahwa ini bukanlah turbulensi udara. Ini adalah semacam kekuatan spasial yang diciptakan oleh manusia. Dia juga mengerti maksud dari panduan tadi. Jika aliansi pembunuh tidak mengizinkannya, binatang ajaib lainnya tidak akan bisa memasuki wilayah aliansi pembunuh sama sekali. Suara mendesing. Setelah periode kekuatan ruang yang kacau balau, di bawah pimpinan pemandu, mereka tiba-tiba melompat keluar dari turbulensi spasial. Lingkungan sekitar langsung menjadi tenang. Yan Ming menghela nafas lega saat ini. Tuan Yun Feng, kami di sini, kata pemandu di depan. Kedua binatang ajaib yang terbang itu terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat. Awan tebal di bawah mereka berangsur-angsur menghilang dan mereka bisa melihat pemandangan di bawah. Ini adalah wilayah yang sangat luas dengan medan yang rumit. Tanah datar dibatasi oleh pegunungan dan terdapat hutan di sekitar lembah. Yun Feng dapat melihat dengan jelas bahwa ada tata ruang yang mirip dengan desa dan kota di setiap tanah datar. Melihat sekeliling, ada lebih dari 100. Yan Ming terkejut. Apakah seluruh area ini berada di bawah yurisdiksi aliansi pembunuh? Jika itu masalahnya, aliansi pembunuh bukan hanya sebuah organisasi sederhana. Yun Feng terdiam. Dia melihat pemandangan yang melintas dan merenung dalam pikirannya. Tak lama kemudian, mereka terbang ke kawasan dengan bangunan padat dan fungsi lengkap. Kedua binatang ajaib yang terbang itu mendarat di depan pintu yang sangat menjulang tinggi. Yun Feng melompat dari belakang binatang ajaib bersama Yan Ming dan sesosok tubuh berjalan menuju Yun Feng. Kamu di sini, Yun Feng. Orang yang datang adalah pria parubaya yang membuat kesepakatan dengan Yun Feng. Dia masih memiliki wajah yang sedikit pucat. Pria parubaya itu melirik Yan Ming di sebelah Yun Feng. Bukan pria yang bersamamu terakhir kali. Yun Feng tersenyum lembut. Ini adalah kebebasan saya untuk membawa siapapun yang saya inginkan. Pria parubaya itu tertawa. Saya hanya bertanya. Aliansi Master sudah menunggumu di dalam. Ikut denganku. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan pemandu pergi bersama dua binatang ajaib. Yun Feng mengangguk dan mengikuti di belakang bersama Yan Ming. Keduanya mengamati secara diam-diam sepanjang jalan. Saat mereka masuk lebih dalam, pria parubaya itu tidak bersembunyi sama sekali. Dia dengan murah hati membiarkan Yun Feng dan Yan Ming mengukur semuanya. Ketika mereka sampai di daerah yang sangat dalam, pria itu membuka pintu dan masuk bersama Yun Feng dan Yan Ming. Setelah mereka masuk, pintu tiba-tiba tertutup. Master Aliansi, apoteker yang saya sebutkan sebelumnya sudah ada di sini. Pria parubaya itu berkata dengan nada penuh hormat. Yun Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Sesosok sedang duduk di depannya. Fitur wajahnya tidak terlihat jelas, karena topeng menutupi wajahnya. Dia hanya bisa melihat sepasang mata hitam tajam dan rambut hitam pendek. Aku tidak menyangka ahli ramuan tingkat Master Zen masih begitu muda, dan seorang wanita. Suara dingin terdengar seperti mata air. Mendengarnya saja sudah membuatnya merasa kedinginan dan suaranya terdengar sangat muda. Yun Feng mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak menyangka ketua aliansi dari aliansi pembunuh masih begitu muda. Pria parubaya itu sedikit mengernyit ke samping. Ketua aliansi yang duduk di depan terkekeh dan menunjuk ke kursi di samping. Silahkan duduk. Yun Feng dan Yan Ming duduk, sementara pria parubaya itu berdiri di samping ketua aliansi. Aliansi Master bersandar di kursinya. Karena kamu sudah di sini, kamu pasti membawa ramuannya. Aliansi pembunuh tidak pernah membuat kesepakatan dengan janji kosong, apalagi tertipu. Master Aliansi, jangan khawatir. Karena ini kesepakatan, aku pasti akan menepati janjiku, kata Yun Feng. Dia memutar pergelangan tangannya dan botol kedua ramuan tingkat Master Zen muncul. Mata hitam itu mau tidak mau memancarkan cahaya yang menyengat saat melihat ini. Dia dengan cepat mengayunkan jari-jarinya ke lutut dan tawa yang dalam terdengar. Kamu memang orang yang jujur. Saya sudah memenuhi janji saya. Bagaimana dengan aliansi pembunuh? Yun Feng mengangkat alisnya saat cahaya terik tiba-tiba melintas di mata hitamnya. Dia memberi isyarat tangan dengan lembut dan pria parubaya di sebelahnya berkata. Aliansi pembunuh akan mengirimkan 3 kaisar dewa.
Tiga Kaisar Dewa. Meskipun Yun Feng tidak mengatakan apapun di permukaan, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya ada sedikit Kaisar Dewa di seluruh benua luas. Aliansi pembunuh dapat dengan mudah mengirimkan tiga Kaisar Dewa. Yan Ming berkata di sampingnya, sebotol ramuan tingkat Master Zen untuk tiga dewa. Kaisar, kami akan menderita kerugian apapun yang terjadi. Dia melirik dengan tatapan tajam. Siapa kamu? Yan Ming tersenyum ringan. Saya adalah manajer umum Serikat Timur dan Barat. Yan Ming, senang berkenalan dengan Anda. Kebingungan melintas di mata hitamnya. Tidak ada yang sama sekali tidak bisa melihat wajah dan ekspresi di balik topengnya. Yun Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia tentu saja tidak ingin hanya ada tiga Kaisar Dewa. Ramuan tingkat Master Zen sulit didapat. Meskipun tiga Kaisar Dewa tidak buruk, tiga dewa yang mulia lebih cocok untuk situasi saat ini. Apa maksudmu? Tanya pria paruh baya itu. Yan Ming tidak berdiri pada upacara. Ramuan tingkat Master Zen. Ketua aliansi seharusnya tahu betapa berharganya ramuan tersebut, atau Anda tidak akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ramuan tingkat Master Zen jauh lebih berharga daripada ketiga Kaisar Dewa. Meski perjanjian, sebenarnya itu perdagangan. Dalam hal perdagangan, kedua belah pihak harus bersikap adil. Apa yang kamu inginkan? Tanya ketua aliansi. Mata hitam Yan Ming berkilauan. Master aliansi, Anda harus memahami efek dan kesulitan ramuan tingkat Master Zen. Permintaan kami adalah tiga yang mulia. Yang mulia, ejekan tiba-tiba muncul di mata hitamnya dan suara dinginnya terdengar lagi. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengirimkan tiga yang mulia. Selama kamu memberikannya kepadaku, tidak masalah jika kamu mengambil semua dewa dari aliansi pembunuh. Pemilik mata hitam itu menunjuk ke arah Yun Feng dengan jari rampingnya dan menatapnya dengan mata hitamnya. Bagaimana? Bab 2057, Kejyun 1. Ekspresi Yan Ming tiba-tiba runtuh. Dia langsung mengepalkan tangannya dan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Yun Feng, sebaliknya, terkekeh. Dari nada suara Master Aliansi, ada banyak yang mulia dewa di aliansi pembunuh. Senyuman terlihat di mata hitam itu saat dia mengelus dagunya dengan jari rampingnya. Selama kamu mau, bahkan aku bisa meminjamkan diriku ke aliansi Timur dan Barat. Bagaimana tentang itu? Tuan aliansi. Pria parubaya di samping tercengang setelah mendengar itu, tetapi pemilik mata hitam itu menggerakkan jarinya dengan lembut dan acuh tak acuh dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Bagaimana itu? Ini tidak akan merugikan aliansi Timur dan Barat. Ini layak untuk identitas Anda sebagai apoteker tingkat Master Zen. Yun Feng adalah jiwa dari aliansi Timur dan Barat. Bagaimana dia bisa menjadi milik seseorang tanpa izin? Ketua aliansi dari aliansi pembunuh, permintaan ini terlalu angan-angan. Kata Yan Ming dengan aroma api yang tak terlukiskan di nadanya. Pemilik mata hitamnya mendengus dingin. Meskipun aliansi pembunuh memiliki perjanjian dengannya, sebotol ramuan tingkat Master Zen tidak dapat membuat aliansi pembunuh membantunya dengan sepenuh hati. Anda telah meremehkan aliansi pembunuh. Yan Ming mengerutkan kening. Aliansi Master ini tidak mudah untuk dihadapi. Satu botol ramuan saja tidak cukup. Berapa banyak botol yang kamu butuhkan? Yan Ming mengerutkan kening. Pemilik mata hitam itu terkekeh. 2 botol ramuan tingkat Master Zen untuk ditukar dengan 2 Kaisar Dewa. Yan Ming mengerutkan bibirnya dengan dingin. Bagi seorang apoteker tingkat Master Zen, waktu yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tingkat Master Zen jauh tidak sebanding dengan ramuan lainnya. Apakah menurut Anda aliansi Timur dan Barat punya waktu untuk menunggu pusat kekuatan Kaisar Dewa dari aliansi pembunuh dalam situasi tegang seperti ini? Selain itu, aliansi Timur dan Barat tidak kekurangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Pemilik mata hitam itu sedikit mengernyit, seolah sedang mempertimbangkan kelayakan permintaannya. Yun Feng tetap diam. Sebotol ramuan tingkat Master Zen sebagai imbalan atas bantuan 2 Kaisar Dewa. Apakah mereka benar-benar mengira ramuan tingkat Master Zen itu seperti kubis? Nilai Kaisar Dewa sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ramuan tingkat Master Zen. Pemilik mata hitam itu mengerutkan kening dan merenung, tapi tidak mengatakan apapun. Pria parubaya di sebelahnya berkata, "Lalu bagaimana kondisimu?" Yun Feng memandang Yan Ming. Yan Ming mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Sebotol ramuan tingkat Master Zen untuk Yang Mulia." Pemilik mata hitam memandang Yan Ming dengan ejekan di matanya. "Itu
Ramuan tingkat Master Zen memang berharga, tetapi Yang Mulia tidak murah. Yan Ming terkekeh. Master Aliansi, menurutmu berapa banyak Yang Mulia yang kita butuhkan dari aliansi pembunuh? Tatapan pemilik mata hitam itu berubah menjadi dingin. Saat ini, Yun Feng berkata, tidak peduli berapa banyak Yang Mulia yang dimiliki aliansi pembunuh, aliansi timur dan barat hanya membutuhkan dua. Dua Yang Mulia dapat memberikan banyak dukungan di garis depan aliansi timur dan barat. Semakin banyak Tuhan Yang Mulia, semakin baik. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri menghadapi jiwa darah. Namun, Yun Feng tidak punya waktu untuk membuat ramuan. Dua Yang Mulia Dewa, pemilik mata hitam itu berkata dengan suara rendah. Jadi, kamu punya dua botol ramuan tingkat Master Zen di tanganmu sekarang. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya hanya memiliki botol yang kita sepakati. Seperti yang dikatakan General Manager Yan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tingkat Master Zen jauh lebih lama daripada ramuan biasa. Maksudmu, kamu ingin membuat botol kedua ramuan tingkat Master Zen di sini? Pemilik mata hitam itu bertanya dengan keras. Yun Feng tidak berkomentar. Yan Ming mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Pemilik mata hitam itu tertawa puas. Jika itu masalahnya, tentu saja. Karena kita telah mencapai kesepakatan, ini adalah botol ramuan tingkat Master Zen yang pertama. Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan sebuah botol obat kecil muncul. Ramuan tingkat Master Zen sama sekali tidak ada. Itu hanya cukup untuk sekali pakai, tapi efeknya sangat jelas. Pemilik mata hitam itu terkekeh dan bertepuk tangan. Sesosok muncul dari udara tipis. Murid Yun Feng sedikit berubah. Dia menemukan bahwa orang di depannya memang adalah Yang Mulia Dewa. Dia sedikit lebih lemah darinya. Tidak perlu membuang waktu di antara kita. Aku akan memberimu ramuannya, dan dia akan meninggalkan tempat ini bersama General Manager Yan, kata Yun Feng. Yan Ming kaget dan langsung menyangkalnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu? Yun Feng melambaikan tangannya. General Manager Yan, saya tidak tahu kapan saya akan menyelesaikan ramuannya. Aliansi Timur dan Barat tidak dapat berjalan lama tanpa Anda. Dia akan kembali bersamamu. Jika terjadi sesuatu, Anda akan mempunyai tindakan balasan. Tapi kamu? Yan Ming membelalakkan matanya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Jangan khawatirkan aku. Saya akan baik-baik saja. Mata hitam Yan Ming berkilauan dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Kekhawatiran Yun Feng benar. Meskipun dia memiliki keegoisan sendiri dan ingin tinggal bersamanya, dia tetap harus mengurus segalanya di aliansi Timur dan Barat. Dia tentu saja tidak bisa meninggalkan aliansi Timur dan Barat, meskipun dia sangat ingin tinggal di sini bersamanya. Dia akan meninggalkan tempat ini bersamanya. Pemilik mata hitam itu bingung. Yun Feng berkata, itu benar. Sebotol ramuan untuk Yang Mulia Dewa. Aku akan memberimu ramuannya. Tentu saja, Yang Mulia ini akan pergi bersama temanku. Bagaimanapun, aku di sini. Ramuan tingkat Master Zen tidak bisa lepas. Pemilik mata hitam itu terdiam beberapa saat. Lalu, dia tertawa lagi. Tentu, saya tidak akan rugi dalam kesepakatan ini. Qilin, pergilah bersama General Manager Yan. Ya, Ketua Aliansi. Yang Mulia Dewa bernama Qilin berkata dengan hormat tanpa mengatakan apapun lagi. Yan Ming mengerutkan kening. Meskipun kamu akan pergi bersamaku, kamu harus mendengarkan perintahku. Mata pria bermata hitam itu berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sesuatu terbang. Yan Ming menangkapnya dengan cepat. Saat dia menangkapnya, telapak tangannya terasa sedikit sakit. Dia menangkap benda giok kecil. Pemilik mata hitam berkata, melihat ini sama dengan melihat saya. Qilin pasti akan mendengarkanmu. Petik 2. Yan Ming menyingkirkan benda kecil itu. Yun Feng memandangnya. Pergi sekarang. Yan Ming mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, saya pasti akan mendengarkannya. Perintah Aliansi Master. Tetap di sini, hati-hati. Yun Feng terkekeh. Jangan khawatir, saya pasti akan berhati-hati. Tuan bermata hitam itu memandang mereka berdua dan terkekeh. Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, aku akan meminta seseorang untuk mengirimnya pergi. Terima kasih, Ketua Aliansi, kata Yun Feng. Yan Ming mengangguk dan mengangkat jarinya dengan lembut dengan mata hitamnya. Pria parubaya di sebelahnya berjalan mendekat. Manajer Umum Yan, ikut saya.
Aku akan mengirimmu keluar. Yun Feng, kembalilah dengan selamat, kata Yan Ming. Yun Feng mengangguk. Jangan khawatir. Bab 2058, Kejyun 2. Yan Ming berbalik dan pergi. Yang mulia dewa bernama Qilin mengikutinya. Di bawah pimpinan pria parubaya, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, menutup pintu. Desir, hembusan angin bertiup dan tubuh Yun Feng langsung mundur dari samping. Sebuah tangan meleset darinya dan kilatan cahaya muncul di permukaan topeng. Pria bertopeng, yang saat itu duduk di tengah, telah tiba di depan Yun Feng. Jadi begitu, sebagai seorang apoteker, kamu cukup kuat. Pria bertopeng itu berbisik. Kata-katanya terdengar teredam melalui topeng. Mata hitamnya seperti elang yang melihat mangsanya, memancarkan cahaya ketertarikan yang luar biasa. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Biasa saja. Biasa saja, kamu terlalu rendah hati. Hembusan angin kembali bertiup dan pria bertopeng itu kembali ke tempat duduknya. Dia dengan lembut mengusap topeng di wajahnya dengan jarinya dan mengetuknya dengan lembut. Saya akan menyiapkan ruang farmasi khusus untuk Anda. Tidak ada yang akan mengganggumu. Terima kasih, kata Yun Feng. Pria bertopeng itu berdiri. Aliansi pembunuh tidak akan melakukan apapun terhadap apoteker, terutama apoteker setingkat Master Zen. Jika Anda bersedia bekerja untuk aliansi pembunuh, silakan tentukan persyaratan Anda. Tidak dibutuhkan. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk orang lain. Yun Feng mengangkat kepalanya dan menatap pemilik mata hitam itu. Ini adalah sepasang mata muda, tapi tatapan yang mereka tunjukkan begitu tajam. Anak muda seperti apa yang bisa mengambil alih organisasi seperti aliansi pembunuh? Keduanya saling memandang. Pria bertopeng itu menahan tatapan Yun Feng erat-erat dengan mata hitamnya dan senyuman tiba-tiba muncul di mata hitamnya. Mengapa? Apakah kamu penasaran denganku? Nada menggoda seperti itu membuat Yun Feng tercengang. Semacam kemarahan muncul di hatinya. Apakah dia sedang digoda oleh pria aneh bertopeng ini? Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, pria bertopeng itu tertawa dan mengusap topeng dingin di wajahnya dengan jarinya. Tentu saja kamu penasaran. Semua orang pasti penasaran dengan wajah di balik topeng ini. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku. Terjadi keheningan yang sedikit canggung di antara mereka berdua. Saat ini, pintu terbuka lagi. Pria parubaya itulah yang mengirim Yan Ming keluar. Pria bertopeng itu menoleh. Kamu sudah mengirimkannya. Pria parubaya itu mengangguk. Mereka sudah dikirim. Pria bertopeng itu mengangguk. Bawa nona muda ini pergi. Di masa depan, lakukan apa yang saya katakan. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Ya, aliansi master, kata pria paruh baya itu. Yun Feng, ikut aku. Yun Feng tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti pria paruh baya itu keluar. Pintu di belakangnya perlahan tertutup, tapi tatapan di belakangnya sepertinya bisa melihat semuanya. Ia masih memeluknya erat dan tidak mau melepaskannya. Di bawah pimpinan pria parubaya, Yun Feng sampai ke sudut terpencil. Suasana di sekitar sepi. Pria itu menunjuk ke halaman unik di depannya. Ini dia. Apakah kamu puas? Yun Feng melihat sekeliling. Di samping pekarangan kecil ini terdapat hutan bambu yang sangat lebat. Suasana di sekitar sepi. Memang tidak buruk. Itulah yang saya butuhkan, kata Yun Feng. Dia tidak bisa diganggu saat membuat ramuan. Tempat ini memang bagus. Bagus kalau kamu puas. Di wilayah aliansi pembunuh, alat transmisi suara Anda akan dibatalkan. Anda harus fokus membuat obat. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Yun Feng melihat sekeliling dan kekuatan mentalnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, mencapai langit. Ada kendala. Kekuatan mental Yun Feng kembali ke tubuhnya. Tes tersebut kemudian mengkonfirmasi dugaan Yun Feng. Yang disebut wilayah aliansi pembunuh adalah kekuatan luar angkasa yang mengelilingi aliansi pembunuh. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan ruang ini memblokir semua kontak dari dunia luar, sehingga giok transmisi suara pasti akan kehilangan efeknya. Apakah itu dilakukan oleh Master Aliansi muda itu? Yun Feng dengan cepat menyangkal pemikirannya. Itu tidak mungkin. Kekuatan ruang ini jauh melebihi kekuatannya. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pria bertopeng itu, dia tidak bisa lebih kuat darinya. Dia tidak mungkin menciptakan penghalang ruang sebesar itu, tidak dengan kekuatan sebesar itu. Aliansi pembunuh,
Tempat macam apa itu? Yun Feng bergumam. Ini seperti tempat yang terisolasi dari dunia, seperti sebuah negara. Apakah mereka berada di benua di seberang samudera tak berujung? Yun Feng mengerutkan kening. Dia tidak punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan dia tidak punya waktu untuk menjelajahi tempat ini. Apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah menyelesaikan ramuannya sesegera mungkin dan kembali ke benua luas bersama Yang Mulia. Adapun teka-teki di sini, setelah semuanya beres, dia pasti akan datang dan menjelajah jika dia masih tertarik. Waktu berlalu dalam sekejap. Yun Feng fokus membuat ramuan dan tidak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang mengganggu Yun Feng. Suasana di sekitar sangat sepi. Yang ada hanyalah bola api yang menyala tanpa henti. Yun Feng duduk dengan mata tertutup dan tenggelam dalam pembuatan ramuan. Dia tidak menyadari bahwa ada sosok yang telah tiba di depannya pada suatu saat. Yun Feng membuat ramuan sesuai formula baru di pikirannya untuk kedua kalinya. Menurut pengalamannya terakhir kali ini jauh lebih lancar. Yun Feng hendak melakukan langkah paling penting selanjutnya ketika pikirannya meninggalkan ramuan dan dia langsung menyadari bahwa dia bukan satu-satunya di lingkungan ini. Hah! Api di tangannya menerkam orang di depannya tanpa ragu-ragu. Panas terik langsung mengubah ruangan dan mengaburkan pandangannya. Orang di depannya dengan cepat mundur dan menghindari serangan api. Pemuda berbaju hijau berdiri tidak jauh dari Yun Feng dan mengamatinya dengan matanya yang hitam seperti bintang. Jika aku tidak bisa mengelak tepat waktu, aku khawatir wajahku akan hancur olehmu. Yun Feng mengerutkan kening dan melirik dengan mata hitamnya. Dia sedikit terkejut. Dia telah melihat banyak pria tampan. Teman-teman pria di sekitarnya semuanya tampan. Kulanyi adalah yang terbaik, tapi wajah di depannya membuat Yun Feng tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata sama sekali. Fitur wajahnya begitu indah sehingga bahkan Lanyi pun mungkin harus menyerah. Wajah di depannya tidak tampak nyata. Yun Feng tiba-tiba sadar kembali. Matanya benar-benar tertarik dengan wajah ini saat itu. Nampaknya kecantikan memang bisa mengalihkan perhatian orang, apalagi wajah seperti itu. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu urutan Master Aliansimu? Kata Yun Feng dingin sambil kembali ke keadaan normalnya. Itu hanyalah orang tampan. Pria itu mengangkat alisnya yang tampan. Jadi bagaimana jika itu perintah? Aku di sini. Pria itu melangkah lebih dekat dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Caramu membuat obat sungguh istimewa. Kalau aku tidak datang, apa aku tidak akan melewatkannya? Bab 2060, Lanyi, apa yang kamu lakukan? 1E. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Suara dingin terdengar, diiringi suara angin. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara angin datang. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan membiarkan pria asing ini, yang baru dia lihat 2 kali, bergegas maju bersamanya. Desir, sebuah suara datang dari ruang yang kacau. Saat Yun Feng menyadari ruang stabil, dia mengangkat sikunya dan menyerang balik dengan ganas. Qi Yun di belakangnya jelas tercengang. Dia segera melepaskannya dan mundur. Yun Feng mengambil kesempatan ini untuk menarik tubuhnya dan menjauhkan diri. Apakah ini yang kamu lakukan terhadap penyelamatmu? Pukulan dan tendang. Qi Yun mengangkat wajah tampannya dengan lembut. Wajahnya yang sempurna ditutupi lapisan dingin. Yun Feng sedikit mengernyit. Terima kasih telah membantuku saat itu. Qi Yun tertegun sejenak. Lalu, senyuman tipis perlahan muncul di wajah tampannya. Kamu hanya berterima kasih padaku. Yun Feng melirik tajam. Saya tidak peduli apa yang Anda rencanakan. Jangan mencoba apapun denganku. Jika kamu bahkan tidak menginginkan ini, terima kasih, itu terserah kamu. Qi Yun tiba-tiba tersenyum sepenuh hati. Yun Feng memandang pria di depannya dengan curiga. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia cukup tampan, tapi kepribadiannya tampak agak aneh. Sudahlah, kemana kita akan pergi sekarang? Masih ada senyuman di sudut mata Qi Yun. Terlihat jelas dia sangat bahagia. Yun Feng sedikit mengernyit. Pergi ke markas besar Serikat Timur dan Barat. Anda akan mendengarkan perintah Yan Ming secara langsung di masa depan. Wajah Qi Yun tiba-tiba menjadi gelap. Dengarkan perintah Yan Ming. Itu benar. Pakar yang mulia dewa yang dikirim oleh aliansi pembunuh terakhir kali adalah seperti ini. Anda tentu saja tidak terkecuali. Itu tidak mungkin. Saya enggan mendengarkan Anda. Jika itu orang lain, jangan pernah memikirkannya.
Qi Yun tampak kedinginan. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menghentikannya terlebih dahulu. Tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Jika Anda bersikeras, saya akan segera kembali ke aliansi pembunuh. Yun Feng terdiam. Pria ini sepertinya tidak bercanda. Dia 100% yakin bahwa kekuatannya berada di atas kekuatannya saat ini. Bantuan dari pembangkit tenaga listrik seperti itu merupakan berkah bagi aliansi Timur dan Barat. Selain itu, dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat ramuan tingkat Master Zen. Jika dia pergi, dialah yang akan menderita. Yun Feng berpikir sejenak. Meskipun dia tidak memahami Qi Yun, bukanlah hal yang buruk memiliki orang kuat di sisinya. Selain itu, dia akan menghadapi seluruh jiwa darah. Mengerti, kata Yun Feng dengan santai. Ekspresi Qi Yun akhirnya sedikit mereda. Yun Feng berbalik dan ingin terus bergerak maju, tapi Qi Yun berkata, kamu masih berada di wilayah aliansi pembunuh sekarang. Kamu tidak akan bisa keluar sendiri. Yun Feng melihat awan tebal di bawah kakinya dan tidak bisa melihat pemandangan di bawah awan sama sekali. Hal yang sama terjadi ketika dia datang ke aliansi pembunuh. Ada pemandangan yang sama di sekitarnya. Sepertinya jika dia bertindak sembarangan, dia memang tidak akan bisa keluar. Aku akan membawamu pergi, kata Qi Yun sambil berjalan menuju Yun Feng. Dia mengulurkan tangan dan ingin memegang tangan Yun Feng, tapi Yun Feng dengan cepat mengelak. Memimpin. Aku akan mengikuti di belakang. Qi Yun terkekeh. Baiklah, ikuti aku baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia sudah keluar. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan lembut. Pria ini pasti sengaja melakukannya. Tanpa ragu-ragu, Yun Feng mengertakkan gigi dan mengikuti dari belakang. Untungnya, dia cukup cepat. Meskipun dia berjuang, dia tidak kehilangan Qi Yun. Keduanya melintas menembus awan tebal dengan kecepatan sangat tinggi satu demi satu. Yun Feng melebarkan matanya dan menatap sosok hijau di depannya dengan tegas. Jika dia tidak mengawasinya, dia akan tersesat sepenuhnya di sini. Awan tebal semakin tipis saat dia terus bergerak maju. Yun Feng mengerti bahwa dia akan keluar dari wilayah persatuan haus darah. Benar saja, setelah beberapa saat, awan tebal di bawahnya telah menghilang. Apa yang muncul di depan Yun Feng adalah lautan luas yang hitam seperti tinta, lautan tak berujung. Dia menghela nafas lega dalam pikirannya. Mereka akhirnya kembali. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Pengejaran seperti kilat saat itu membuatnya sangat sulit. Jika dia tidak mengertakkan gigi dan bertahan, dia mungkin tidak akan bisa mengikutinya. Qi Yun di depannya berhenti dan berbalik, berjalan dari udara. Yun Feng menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Qi Yun memandang Yun Feng dengan wajah sempurna. Mengapa? Apakah kamu sudah lelah? Yun Feng tahu bahwa dia memprovokasi dan mengejeknya, tapi dia tidak perlu peduli sama sekali. Setelah menenangkan dirinya, Yun Feng menegakkan tubuhnya dan melihat ke depan dengan mata hitamnya. Dia tidak sabar untuk segera kembali. Selama setengah tahun, dia berada di wilayah persatuan haus darah. Yan Ming pasti akan memberitahu orang lain tentang situasinya. Hal seperti sebelumnya tidak akan terjadi. Namun, Yun Feng masih mengkhawatirkan satu orang di benaknya, Kulanyi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lanyi. Pikiran ini terlintas di benak Yun Feng. Dia tidak sabar untuk melihatnya dan bergegas ke pelukannya, dia pasti mengkhawatirkannya. Apa yang Anda pikirkan? Sesosok mendekat seperti hantu. Rambut Yun Feng di sekujur tubuhnya berdiri dan dia segera mundur ratusan meter. Jangan terlalu dekat denganku. Qi Yun, jangan terlalu lancang. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Qi Yun berdiri di udara dan sudut wajahnya yang sempurna sedikit melengkung. Saya tidak melakukan apapun. Aku baru saja mengingatkanmu saat kamu dalam keadaan linglung. Bola api mau tidak mau muncul di hati Yun Feng. Pria yang tidak bisa dijelaskan ini. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu lebih kuat dariku. Yun Feng agak marah. Qi Yun mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Yun Feng berbalik dan berjalan ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa sebenarnya yang diinginkan Qi Yun? Yun Feng bergegas menuju markas besar aliansi Timur dan Barat. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang dia pikirkan saat dia tiba di kota bayangan, dan dia juga tidak menyangka akan bertemu Kulanyi sendirian. Setelah masuk ke markas, Yun Feng langsung menuju halaman Yan Ming.
Dia ingin segera menemukan Yan Ming dan kemudian menemukan Lanyi melalui Yan Ming. Ketika dia melangkah ke halaman, sesosok tubuh sedang berdiri dengan punggung menghadap Yun Feng. Yun Feng segera berhenti. Dia sangat akrab dengan sosok ini. Lanyi. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia dengan cepat berbalik. Cahaya terik keluar dari mata hitamnya saat dia melihat Yun Feng. Xiao Feng Feng. Kulanyi bergerak dan hendak bergerak, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Lanyi, apa yang kamu lakukan? Tubuh Yun Feng menegang. Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Itu adalah wanita yang berbicara di sisi lain giok transmisi suara hari itu. Yun Feng memandang Kulanyi. Ekspresinya kaku dan begitu pula tubuhnya. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sesosok cantik keluar dan berjalan ke Kulanyi. Dia menilai Yun Feng secara provokatif. Kamu Yun Feng. Bab 2061, Lanyi. Apa yang kamu lakukan? 2. Yun Feng menoleh dengan mata hitamnya. Saya Yun Feng. Siapa kamu? Wanita itu terkekeh dan mencondongkan tubuh ke arah Kulanyi. Kulanyi segera mundur dan menghindar sepenuhnya. Wanita itu membelalakkan matanya karena mengeluh dan menatap Yun Feng. Bukankah Lanyi memberitahumu tentang aku? Hubungan saya dengannya luar biasa. Wajah Kulanyi langsung menjadi gelap. Bibir tipisnya bergerak sedikit dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Yun Feng mengerutkan kening dan berjalan ke depan, berdiri di samping Kulanyi dan menghalangi wanita itu. Tidak peduli apa hubunganmu dengan Lanyi, dia adalah laki-lakiku saat ini. Wanita itu jelas terkejut. Lalu, dia tertawa lagi. Laki-lakimu. Saya tidak berpikir dia akan menjadi laki-laki Anda lagi. Apakah kamu tidak setuju, Lanyi? Tubuh Kulanyi kembali menegang. Jangan melangkah terlalu jauh. Sebuah suara keluar dari giginya. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Apakah kamu akan datang atau tidak? Tubuh Kulanyi benar-benar membeku. Dia menggerakkan kakinya dengan susah payah dan berjalan melewati Yun Feng untuk berdiri di samping wanita itu. Melihat adegan ini, Yun Feng mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa melihat suaminya diancam oleh wanita lain? Dia menyerang. Kekuatan mentalnya melonjak. Kulanyi segera meraung, Xiao Feng Feng, tidak. Wanita itu berdiri di sana dan tidak menghindar. Dia memandang Yun Feng dengan mengejek. Yun Feng tidak mengerti mengapa dia seperti ini, tetapi saat kekuatan mentalnya mengenai wanita itu, Yun Feng sudah mengerti. Kekuatan mentalnya mencapai beberapa sentimeter di depan wanita itu dan tiba-tiba dipantulkan kembali oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, mengenai Yun Feng. Memantul, Yun Feng melebarkan mata hitamnya. Kekuatannya pulih sepenuhnya dan kecepatannya sangat cepat. Yun Feng tidak menyangka ini dan hanya bisa mundur dengan panik. Pada saat ini, sebuah kekuatan datang dari sisinya dan bertabrakan dengan kekuatan mental yang pulih kembali. Kekuatan mental yang pulih sepenuhnya ditekan. Sosok hijau juga masuk. Fitur wajahnya yang sempurna agak suram. Dia meremas udara dengan kuat dengan jarinya dan semua kekuatan segera hilang. Wanita yang merasa bangga itu jelas terpana saat melihat sosok berwarna hijau itu. Siapa kamu? Qiyun mengerutkan kening dan langsung berjalan ke sisi Yun Feng. Dia sedikit menekuk jarinya dan mengetuk dahi Yun Feng dengan lembut. Kamu hampir menderita kerugian, bukan? Tindakan intim seperti itu membuat Yun Feng segera mundur. Qiyun terkekeh dan menatap wanita dengan mata hitamnya. Awan gelap menutupi wajahnya yang sempurna. Kamu hanya memiliki fisik yang istimewa. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan apapun padamu? Tubuh wanita itu bergetar tanpa sebab. Dia mundur setengah langkah dan bersembunyi di belakang Kulanyi. Sedikit kesuraman dan ketidaksabaran melintas di mata Kulanyi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu menyakitinya lain kali, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Qiyun. Sedikit rasa dingin tiba-tiba melintas di hati wanita itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih lengan baju Kulanyi untuk rasa aman. Kulanyi melepaskannya dengan jijik. Wanita itu mau tidak mau berkata, jika kamu masih ingin mengetahui berita itu, perlakukan aku dengan lebih baik. Mata hitam Kulanyi sangat suram. Jika memungkinkan, dia pasti akan membunuh wanita ini dengan tangannya sendiri. Lanyi, siapa sebenarnya dia? Dan, kenapa jadi seperti ini? Kata Yun Feng. Dia tidak pernah meragukan perasaan Lanyi padanya.
Dalam situasi saat ini, Lanyi jelas-jelas dipaksa oleh wanita ini. Biarkan saya jelaskan. Yan Ming berjalan keluar dari samping dan melihat Qi Yun di sebelah Yun Feng. Apakah ini penguatan kedua dari aliansi pembunuh? Yun Feng mengangguk. Yan Ming memandang wanita di belakangku Lanyi dan tidak bisa menahan tawa mengejek. Wanita yang bodoh. Apakah dia pikir dia bisa membawa pergi seorang pria sedemikian rupa? Wanita ini menyadap informasi tentang pangkalan jiwa darah, kata Yan Ming dengan sangat jelas. Dan syaratnya adalah untuk mendapatkannya. Ekspresi Kulanyi menjadi dingin lagi. Dia sudah muak. Jika bukan karena berita tentang pangkalan jiwa darah, dia pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkan wanita menjijikkan ini. Serahkan. Ekspresi Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Sudut mulut wanita itu melengkung. Tidak ada serangan yang efektif terhadap saya. Bahkan jika kamu adalah Yun Feng, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Jika Anda ingin saya menyerahkan informasinya, tentu saja. Mintalah pria ini untuk menikah denganku, dan aku akan menyerahkannya. Kalau tidak, jangan pikirkan itu. Yun Feng mencibir dan perlahan menyipitkan mata hitamnya. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membiarkanmu merasakan hancur berkeping-keping. Jika menyerang tidak berhasil, dia akan menukarnya dengan gigi tajam dan cakar binatang buas. Percuma saja, semua serangan tidak ada gunanya. Naksi Lanyi pasti sudah mencoba banyak cara, atau dia tidak akan berada dalam kondisinya saat ini, kata Yan Ming. Dia merasa sedikit simpati dalam pikirannya. Lebih baik tidak menjadi terlalu menonjol. Dia telah memprovokasi wanita seperti itu. Yun Feng terkejut. Adakah fisik seperti itu di dunia? Bukankah seseorang dengan fisik seperti itu tidak terkalahkan? Tidak apa-apa jika wanita ini menyadap informasi lain, tapi dia menyadap informasi tentang pangkalan jiwa darah. Lanyi pasti berusaha keras untuk mencari tahu informasi tersebut, tapi dia dicegat oleh wanita seperti itu tanpa alasan dan digunakan sebagai ancaman. Semua serangan itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengabaikan informasi ini. Apakah Lanyi benar-benar akan menikahi wanita ini? Yun Feng tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tentu saja tidak. Qi Yun tersenyum lembut. Apakah memang ada orang yang berkulit tebal di dunia ini? Ini pertama kalinya saya melihat seseorang mengancam pria dengan fisik seperti itu. Fisik macam apa ini? Apakah ada cara untuk memecahkannya? Yun Feng mendongak. Sudut mulut Qi Yun melengkung dan wajahnya yang sempurna tampak semakin tampan. Kamu ingin tahu? Perasaan tidak nyaman tidak bisa tidak terlintas di hati Yun Feng. Qi Yun tersenyum. Tentu saja ada cara untuk memecahkannya. Aku bisa memberitahumu, tapi permintaanku sama dengan permintaannya. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan memberitahumu. Bagaimana tentang itu? Anda, mata hitamku Lanyi agak merah. Yan Ming dengan cepat menangkapnya. Jangan impulsif. Mendengar ini, wanita itu meninggikan suaranya dan berkata, itu saran yang bagus. Kamu akan menikahinya dan dia akan menikah denganku. Lumayan, lumayan. Lanyi menatapnya dengan dingin. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wanita itu berkedip dan bergumam seperti orang bodoh yang dilanda cinta, aku suka betapa dinginnya dirimu, Lanyi. Pelipis Lanyi berdenyut kencang dan pembuluh darah di dahinya hampir menyembul. Setelah beberapa saat terkejut, Yun Feng menjadi tenang. Dia melangkah ke sisi Lanyi dan memegang tangan pria itu dengan kuat. Wanita itu langsung merasa tidak senang dan ingin mendesak ke depan dan menariknya pergi dengan paksa. Yun Feng mendorong kuat-kuat dengan tangannya, dan semua kekuatannya kembali, sama seperti sebelumnya. Lanyi dengan cepat memeluk Yun Feng dan menahan semua kekuatan dengan tubuhnya. Berangkat, berangkat. Melihat mereka berdua berpelukan, wanita itu sangat marah dan hendak bergegas mendekat. Yun Feng memegang erat tubuh Lanyi dan mengelak dengan lembut, membuat wanita itu rindu. Lepaskan dia, apakah kamu mendengarku? Wanita itu meleset dan berteriak. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan dingin. Kami tidak ingin informasi yang Anda sadap. Lengan yang memegang Yun Feng menegang. Yun Feng mendongak dan melihat senyum masam di wajah Lanyi. Yan Ming menghela nafas keras. Yun Feng, aku khawatir kali ini bukan terserah padamu. Yun Feng tercengang. Lanyi menunduk dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Blood Souls telah menyerang. Xiao Feng, pertempuran telah dimulai. Hati Yun Feng menyusut tajam saat dia melirik Yan Ming. Yan Ming menghela nafas lagi.
Jika berita ini tidak disadap, aliansi Timur dan Barat mungkin akan mengambil inisiatif. Tapi sekarang, serangan jiwa darah terjadi secara tiba-tiba. Mereka sepertinya sudah mempersiapkan segalanya dan menyerang secara tiba-tiba. Kami melewatkan inisiatif ini. Meski situasi masih terkendali, namun informasi yang dimilikinya menjadi kunci jika kita ingin membalikkan keadaan. Sarang jiwa darah adalah tempat master jiwa dan benih kegelapan berada, kata Kulanyi dengan suara rendah. Mata Yun Feng berbinar. Jadi itulah masalahnya, jadi itulah masalahnya. Berapa banyak usaha yang dilakukan Lanyi untuk mengetahui informasi tersebut? Jika kita tidak menghancurkan master jiwa dan benih kegelapan, kekuatan jiwa darah tidak akan ada habisnya. Ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan sejak pertempuran dimulai. Yan Ming tampak tenang. Yun Feng, kamu harus tahu bahwa jika ini terus berlanjut, tidak peduli berapa banyak yang mulia yang ada, tidak ada gunanya. Hati Yun Feng menegang. Kulanyi mengendurkan lengannya dan dengan lembut mendorong Yun Feng menjauh. Yun Feng entah kenapa merasa panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju. Namun, lengan baju Kulanyi perlahan melayang melewati ujung jarinya. Kulanyi berjalan ke arah wanita itu dan menahan rasa mual di hatinya. Bukankah kamu ingin aku menikah denganmu? Baiklah, aku akan menikahimu. Bab 2062, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sisiku. 1. Benar-benar, wajah cantiknya penuh kegembiraan. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lanyi. Kulanyi mengerutkan kening. Yan Ming juga mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Siapa sangka kesalahpahaman seperti itu akan terjadi dalam situasi saat ini. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Jika dia tidak berkompromi, semua upaya mereka selama bertahun-tahun mungkin akan sia-sia. Kulanyi mencibir. Tentu saja, wanita itu hampir tersenyum hingga matanya melengkung. Yun Feng mengepalkan dan melepaskan tinjunya berulang kali. Bisakah dia mengatakan tidak? Bisakah dia? Apakah dia akan diperas oleh seorang wanita meskipun telah bekerja keras selama ini? Dia harus bergantung pada kekasihnya untuk melindungi segalanya di saat kritis. Yun Feng mengepalkan tangannya dengan kuat. Meskipun dia memiliki semua kemampuannya dan kuat, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia harus menyaksikan kekasihnya menikahi wanita lain untuk memenuhi keinginannya. Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit biru tak berujung di atas kepalanya dengan mata hitamnya. Apakah ini kesengsaraan takdir? Meski tidak sama dengan kehidupan sebelumnya, namun apa bedanya dengan kehidupan sebelumnya? Pada saat-saat terakhir, tidak bisakah dia menahan gelombang ini? Hahaha, hahaha. Yun Feng tiba-tiba tertawa. Dia, yang saat ini adalah Yang Mulia Dewa, terpaksa melakukan hal seperti itu. Daripada itu, lebih baik dia menghadapi jiwa darah secara langsung. Dia tidak perlu peduli dengan berita tentang pangkalan. Paling-paling, dia akan mati bersama mereka. Yun Feng, hati Yan Ming tiba-tiba tenggelam saat mendengar tawa ini. Dia kurang lebih bisa memahami mentalitas Yun Feng. Jika itu dia, Xiao Feng Feng, hati Kulanyi hampir hancur. Dia mengepalkan tangannya. Dia berada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mendekatinya. Nasib macam apa ini? Dewa terlalu tidak adil. Dari mana asal wanita yang tidak bisa dijelaskan ini? Dia tidak bisa membiarkan usaha Yun Feng sia-sia. Dia harus mengalahkan jiwa darah bagaimanapun caranya. Bahkan jika dia menikahi wanita lain, tidak peduli apapun, bahkan jika dia tidak pantas bersamanya di masa depan, dia tidak memiliki keluhan. Semua ini tidak bisa dihancurkan seperti ini. Karena kamu tertawa, kamu harus tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Meskipun aku minta maaf, pria ini adalah milikku. Wanita itu mengangkat kepalanya dan tersenyum bangga. Yun Feng berbalik setelah tersenyum dan menatapnya dalam-dalam dengan mata hitamnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengancamku dengan metode tercela seperti itu? Bahwa kamu bisa mencuri laki-lakiku? Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena marah. Kamu mendengarnya. Lanyi saat itu berkata bahwa dia ingin menikah denganku. Yun Feng mencibir dan mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika dia mengatakannya? Apakah saya setuju? Wanita itu tercengang, begitu pula Kulanyi. Qiyun sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang Yun Feng sambil berpikir. Dia bilang dia ingin menikah denganku. Apakah dia memerlukan izinmu?
Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu mengendalikannya? Suara wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggi. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan dengan lembut menyisir rambut di dahinya dengan tangannya. Dia berkata dengan santai, tentu saja, akulah yang memutuskan. Hidupnya adalah milikku. Dengan momentum yang begitu kuat, wanita itu tidak bisa berkata apa-apa meskipun dia menginginkannya. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan kata-kata dan kembali ke awal. Apakah kamu tidak menginginkan informasi yang aku miliki? Apakah Anda ingin jiwa darah membantai semua aliansi Timur dan Barat, termasuk anggota keluarga Yun? Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan rasa dingin di mata hitamnya. Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Saya akan melawan mereka sebisa mungkin. Jika aku tidak bisa, mati bersama bukanlah hal yang buruk. Kulanyi tiba-tiba mengerutkan kening. Sikap Yun Feng sangat berbeda. Apa yang dia katakan juga sangat dingin. Yan Ming sedikit terkejut dengan perubahan sikap Yun Feng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Feng seperti ini. Keluarga Yun, kamu tidak mempedulikannya lagi. Wanita itu berteriak keras. Yun Feng melirik dengan acuh tak acuh. Sebagai anggota keluarga Yun, kami tidak pernah takut menghadapi kematian. Kamu, wanita itu sudah terdiam. Sikap Yun Feng sangat jelas terlihat. Saya tidak membutuhkan informasi Anda. Pegang saja di tanganmu sampai membusuk. Yun Feng, situasi saat ini, kata Yan Ming. Yun Feng melirik dengan dingin. Kamu tidak perlu memberitahuku situasi saat ini. Anda hanya perlu memberitahu saya di mana garis depan pertempuran itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kulanyi mengulurkan tangan dan hendak meraih pergelangan tangan Yun Feng. Yun Feng mengelak dengan dingin. Hati Kulanyi sangat sakit. Apakah Xiao Feng Feng membencinya? Apakah dia membencinya karena menyerah? Mulai sekarang, apapun yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Demikian pula, apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku, kata Yun Feng. Ekspresi Kulanyi benar-benar membeku. Apa maksudmu? Secara harafiah artinya, setelah mengatakan itu, Yun Feng mundur selangkah dan menatap Yan Ming. Di mana garis depannya? Yan Ming hampir mengerutkan kening. Yun Feng, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bahkan jika kamu pergi ke garis depan sekarang, kamu tidak akan mampu menahan serangan jiwa darah yang tak ada habisnya. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa menyingkirkan Master Jiwa dan Benih Kegelapan, kekuatan jiwa darah tidak akan ada habisnya. Yan Ming tercengang. Apa sebenarnya yang salah dengan dirinya? Dia sepertinya telah menjadi orang yang berbeda sekarang. Apakah karena Kulanyi? Tidak apa-apa jika kita tidak ingin informasi ada di tangannya, tapi kamu tidak boleh impulsif. Kami akan memikirkannya panjang lebar. Yan Ming mengertakkan gigi. Jika Yun Feng berkata dia tidak menginginkannya, biarlah. Dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko sendirian, apapun yang terjadi. Kamu benar-benar tidak menginginkan informasinya. Yun Feng, jika kamu mati, tidak ada yang bisa selamat, kata Qi Yun. Kulanyi ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah dingin Yun Feng, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Yun Feng berbalik dan melirik. Bukankah tadi aku sudah mengatakan bahwa mati bersama adalah pilihan yang baik? Kamu, Qi Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang-orang itu? Yun Feng dingin dan bodoh. Aku bahkan tidak bisa melindungi orang yang kucintai di hatiku. Bagaimana saya bisa peduli dengan hidup dan mati orang lain? Hati Kulanyi kembali sakit dan tubuhnya kaku seperti batu. Bukankah dia menginginkan semua yang dia ingin lindungi dengan hidupnya? Yun Feng, Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Situasi saat ini sudah cukup kacau. Kenapa dia harus menambah masalah? Di mana Yun Feng dari masa lalu? Bab 2063, bahkan jangan berpikir untuk meninggalkan sisiku, 2. Qi Yun mengerutkan kening. Pada akhirnya, senyuman tak berdaya muncul di wajahnya yang sempurna. Sudahlah. Ingat, Yun Feng, kamu berhutang budi padaku. Begitu Qi Yun mengatakan itu, tubuhnya bersinar dan dia langsung menuju ke arah wanita itu. Wanita itu berdiri di sana dengan tatapan puas. Serangan apapun tidak ada gunanya melawannya. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Sambil mendengus, wanita itu membelalakan matanya karena terkejut dan melambaikan anggota tubuhnya dengan putus asa. Dia menjerit dan ingin menjauhkan tangan besar yang menahan tenggorokannya dengan kuat.
Fitur wajah yang luar biasa sempurna di depan mata mereka sangatlah ganas saat ini. Dia adalah iblis yang menginginkan nyawanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu tersipu dan berjuang mati-matian dengan kakinya di udara, tapi dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Lepaskan, lepaskan, kemerahan muncul di mata wanita itu. Sudah sulit baginya untuk bernapas. Tubuhnya sedikit bergerak di udara dan dia tergantung di sana dengan nafas terakhirnya. Apakah kamu menyerahkan informasinya atau tidak? Bibir sempurna Qiyun terbuka, tapi suaranya yang menyenangkan seperti tali yang melingkari lehernya dengan kuat. Wanita itu membuka mulutnya dengan putus asa, tapi dia tidak bisa bernapas sama sekali. Matanya hampir keluar. Tidak. Qiyun terkekeh dan mengencangkan jarinya sedikit demi sedikit. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku pasti punya cara untuk menemukannya darimu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah Anda ingin hidup atau tidak tergantung pada Anda? Dia mengatakan yang sebenarnya. Hati wanita itu menegang. Mengapa pria ini begitu menakutkan? Wanita itu mengangguk putus asa dan melambaikan kakinya dengan keras. Aku akan menyerahkannya. Qiyun sedikit mengendurkan jari-jarinya dan seteguk udara mengalir masuk. Wanita itu terengah-engah dalam keadaan menyesal. Tubuhnya naik dan turun dengan keras. Perasaan mengerikan karena berada di ambang kematian tidak bisa hilang. Tubuh wanita itu terus gemetar. Dia membalik tangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Qiyun mengangkat alisnya dan mengambilnya, menggoyangkannya ke arah Kulanyi. Apakah ini? Kulanyi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Qiyun tersenyum. Wanita itu dengan cepat berkata, "Biarkan aku pergi." Retakan. Suara patah tulang terdengar. Qiyun mengerahkan kekuatan di jarinya lagi. Setelah suara tulang yang tajam ini, kepala wanita itu tergantung miring di tubuhnya dan dia mati seketika. Qiyun mengendurkan tangannya dan tubuh wanita itu roboh ke tanah seperti kapas. Dia meninggal dengan bersih dan ekspresi wajahnya juga membeku karena ketakutan akan kematian, terlihat sangat ganas. Yun Feng menyaksikan adegan ini dengan dingin. Qiyun perlahan berjalan mendekat. Kulanyi tanpa sadar ingin berdiri di depan Yun Feng. Qiyun mengangkat alisnya. Yun Feng mendorong Kulanyi menjauh. Qiyun terkekeh saat melihat itu. Dia berjalan ke arah Yun Feng dan menyerahkan barang itu padanya. Yun Feng tidak mengambilnya, tapi memandang Qiyun dengan acuh tak acuh. Melihat itu, Qiyun tidak bisa menahan tawa lagi. Jangan khawatir, aku akan memberikannya kepadamu tanpa syarat. Yun Feng mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Qiyun terkekeh dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian atas kepala lembut Yun Feng. Tindakan ini tiba-tiba mengejutkan Yun Feng. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan memenuhi seluruh tubuhnya. Itu bukan penolakan, bukan kebencian. Perasaan macam apa ini? Qiyun menyentuh bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar dan tersenyum di sudut mulutnya. Kamu spesial, mau tak mau aku ingin menggodamu. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Dia menarik tangannya dan menatap Yun Feng sambil tersenyum. Ekspresi lembut seperti itu membuat Yun Feng semakin bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa sebenarnya kamu? Qiyun tersenyum lebih lembut. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa namaku Qiyun? Yun Feng mengerutkan kening. Pria ini telah melakukan serangkaian hal yang tidak bisa dijelaskan padanya saat itu, tapi sekarang, dia memberinya semacam kelembutan. Perasaan ini, sepertinya semacam kasih sayang. Senang rasanya menyingkirkan wanita itu. Menjaga dia tetap hidup pada akhirnya akan menjadi bencana. Untungnya, dia tidak kuat, atau itu akan cukup rumit, kata Yan Ming. Sekarang kita sudah mendapatkan informasinya, Yun Feng, apakah kamu masih pergi ke garis depan? Yun Feng membuang benda itu di tangannya. Kulanyi segera meraih dan menangkapnya. Yun Feng menatapnya dengan mata hitamnya. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan setelah kamu berdiskusi dengan Yan Ming. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan hendak pergi. Dia berhenti sedikit. Qiyun, ikut aku. Senyuman muncul di wajah tampannya yang sempurna. Qiyun mengangguk dan pergi. Yun Feng. Wajah Kulanyi menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya. Yan Ming menghentikannya. Mengapa kamu memblokirku? Kulanyi tidak bisa menahan perasaan marahnya. Yan Ming mengangkat alisnya dengan dingin. Bahkan jika kamu mengejarnya,
apakah menurutmu Yun Feng akan peduli padamu? Ku Lanyi tercengang. Yan Ming menghela nafas. Yun Feng marah padamu dan dirinya sendiri. Situasi itu sangat mempermalukannya. Anda harus memahami perasaannya. Aku tahu. Itu sebabnya aku ingin mengejarnya. Ku Lanyi sangat marah. Yan Ming menghela nafas lagi. Naksi Lanyi, apakah kamu kenal wanita? Jika kamu ingin mengejarnya, lakukan saja. Yan Ming lepaskan saja. Ku Lanyi tertegun sejenak. Tubuhnya menegang lagi dan dia berdiri di sana, memandangi dua sosok yang sudah menghilang di hadapannya. Apa yang bisa saya lakukan? Dewa tahu, aku bahkan tidak ingin melihat wanita manapun kecuali dia. Saya telah berada di sisinya sepanjang perjalanan. Dia bekerja keras. Dia berada di ambang kematian beberapa kali. Saya tahu semua ini. Justru karena saya tahu segalanya sehingga saya tidak ingin kerja kerasnya hancur. Justru karena aku tahu segalanya sehingga aku harus melindungi semua yang dia ingin lindungi dengan hidupku. Bahkan jika aku harus mengorbankan diriku sendiri, meskipun aku tidak memenuhi syarat untuk menemaninya, aku bersedia. Yan Ming mendengarkan dengan tenang. Kedua orang ini memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap satu sama lain, sehingga mudah bagi mereka untuk saling menyakiti. Bagaimana mungkin Yun Feng tidak memahami usaha kerasmu? Justru karena dia memahami kompromi Anda, ketundukan Anda, dan kurangnya pilihan Anda, maka dia semakin membenci dirinya sendiri. Kata Yan Ming dan menghela nafas lagi. Biarkan dia tenang. Untungnya, situasinya kembali dalam kendali kami, berkat orang bernama Qi Yun itu. Berbicara tentang ini, Yan Ming mengerutkan kening. Bisakah kamu melihat kekuatan Qi Yun? Ku Lanyi tersenyum tak berdaya dan tampak murung. Saya tidak bisa melihat menembusnya. Jurang tanpa dasar, gumam Yan Ming. Sepertinya ada lebih banyak misteri di aliansi pembunuh. Yang mulia, sepertinya itu hanya kepura-puraan. Petik 2. Kedua pria itu sama-sama tampak serius. Tidak apa-apa jika orang bernama Qi Yun ini ada di pihak Yun Feng, tetapi jika tidak, itu akan sangat rumit. Giok transmisi suara tiba-tiba menyala. Ku Lanyi segera mengeluarkannya dan mengambilnya. Ao Jin meraung dari sisi lain, Cek, apakah kamu mendapat hasil atau tidak? Aku sudah menahan diri begitu lama. Kapan saya bisa menyerang? Jika Anda tidak mendapatkan hasil, saya tidak peduli. Tuan Muda Naga Emas, hasilnya sudah keluar. Beri aku 2 hari, kata Yan Ming. Ku Lanyi berkata, Ao Jin, kenapa kamu terburu-buru? Kamu sudah menahan diri begitu lama. 2 hari lagi tidak akan terlalu lama bagimu. Anak, apakah kamu sudah menyelesaikan wanita itu? Jika tidak bisa, aku akan bunuh diri dan mengulitinya hidup-hidup. Ku Lanyi mencibir. Dia meninggal. Dia meninggal. Besar. Cek. Aku bekerja keras untuk mendapatkan informasinya, tapi dia mengambilnya. Aku sudah sangat marah. Yan Ming, cepatlah. Setelah Ao Jin berteriak, sambungan sudah terputus. Yan Ming tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Muda Naga memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika bukan karena Ku Lanyi, bahkan dia tidak akan bisa meyakinkannya untuk bertahan selama berhari-hari. Apakah 2 hari cukup untuk mengatur semuanya? Tanya Ku Lanyi. Yan Ming merenung sejenak. Cukup untuk mengatur semuanya. Ku Lanyi mengangguk. Baiklah. Saatnya mengakhiri pertarungan panjang ini. Mari kita jadikan dunia ini lebih bersih. Begitu banyak warna hitam, seharusnya tidak ada. Dia mengangkat tangannya dan gumpalan elemen gelap meraung, menelan mayat di tanah, tidak meninggalkan apapun. Malam itu, Yun Feng kembali ke markas lagi. Begitu dia melangkah ke halaman tempat tinggalnya, sesosok tubuh sudah menunggunya. Yun Feng berjalan diam-diam dan duduk. Apa masalahnya? Dia berbalik dan tampak agak murung di bawah sinar bulan. Ku Lanyi menatap Yun Feng dalam-dalam dengan mata hitamnya. Keduanya terdiam. Bibir tipis Ku Lanyi bergerak dan dia berbisik pelan, kamu masih tidak mau memaafkanku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Kata Yun Feng. Ku Lanyi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Yun Feng, kamu benar-benar tidak mau memaafkanku. Yun Feng mendongak dan mata mereka bertemu di udara. Lanyi, kamu tidak salah. Akulah yang salah. Ku Lanyi tertegun dan tidak begitu mengerti apa maksud Yun Feng. Yun Feng tampak acuh tak acuh. Akulah yang salah. Jika bukan karena saya, jika saya tidak datang ke dunia ini, mungkin dunia ini tidak akan berubah begitu saja.
Sekalipun keluarga Yun tidak bisa bersinar di dunia, mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Banyak orang di aliansi Timur dan Barat tidak akan bergabung dalam perang ini tanpa saya. Nasib banyak orang tidak akan berubah. Nada suara Yun Feng menjadi semakin pelan. Jika aku tidak datang ke sekolah sihir masang, jika aku tidak jatuh cinta padamu, kamu tidak akan menemui hal seperti itu. Jadi, aku yang harus disalahkan atas semuanya. Yun Feng. Kulanyi meraung dan menyela Yun Feng. Bagaimana apanya? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menarik garis batas denganku? Yun Feng mendongak dan sudut mulutnya melengkung. Tidak terlalu terlambat. Lanyi, hidupmu mungkin lebih baik tanpaku. Apakah kamu bertekad untuk meninggalkanku? Kemerahan muncul di kedalaman mata hitam Kulanyi. Apakah kamu akan begitu saja menyangkal hubungan kita dan semua energi yang telah kita keluarkan? Menurutmu, bisakah kamu melepaskan semuanya begitu saja? Yun Feng tercengang dan hatinya penuh dengan kepahitan. Letakkan. Bagaimana dia bisa meletakkannya? Waktu akan menyelesaikan segalanya, itu akan, bisik Yun Feng dengan santai saat embusan angin datang. Seluruh tubuhnya telah ditarik ke dalam dada yang lebar dengan paksa dan dahi bagian bawahnya terangkat dengan paksa. Yun Feng hanya melihat sepasang mata merah. Lalu, ciuman yang sangat kasar mendarat, menyiksa bibirnya dengan ganas. Bibir mereka bersentuhan. Tidak ada kelembutan, tidak ada kehangatan sama sekali. Yang ada hanyalah kemarahan dan rasa sakit. Yang ada hanyalah gelombang sakit hati dan ketidakberdayaan. Bab 2064, Berkumpul, 1. Sinar matahari sore yang hangat menyinari kota bayangan. Sekelompok sosok terbang di atas langit kota bayangan, meninggalkan garis di udara seperti angsa besar melintasi perbatasan, memanjang tanpa henti hingga ke kejauhan. Segalanya akan berakhir. Semuanya dimulai lagi di Shadow City. Saat mereka bergerak maju, Yun Feng tahu apa yang akan mereka hadapi di akhir perjalanan. Sudah waktunya mengumpulkan kekuatan mereka. Kulanyi memegang tangan Yun Feng dan berjalan di depan, sementara Yin Yue dan Qi Yun mengikuti di belakang. Siapa yang kamu rencanakan untuk bepergian bersamamu? Tanya Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng tersenyum ringan. Paman Genit, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Kita memerlukan bantuan Fire Element Seed dalam perjalanan ini. Zeran, pasti akan pergi. Menghitung kamu, aku, binatang ajaib terkontrakku dan Qi-Yun, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu tidak akan membiarkan Yun Qi pergi. Kulanyi mengangkat alisnya. Bagaimana denganmu Changhai? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Lupakan kakak kedua. Meskipun kekuatan luar angkasa Mu Changhai sangat kuat, kita harus menghadapi tuan yang tidak lebih lemah dari yang mulia dewa. Kekuatan luar angkasa jauh lebih lemah. Kulanyi sedikit mengernyit. Kamu bisa memilih siapapun yang kamu mau. Kemana kita harus pergi dulu? Yun Feng merenung sejenak. Ayo kita ke garis depan menemui Zeran dulu, lalu cari Paman Genit. Kita bisa berangkat. Baiklah. Kulanyi mengangguk dan memegang erat tangan Yun Feng saat mereka berjalan maju. Yin Yue, yang mengikuti di belakang, melirik Qi-Yun di sebelahnya dan berbisik, namamu Qi-Yun. Apa hubunganmu dengan Yun Feng? Qi-Yun tanpa ekspresi. Sisi wajahnya yang terlihat sangat sempurna, tapi sedingin patung. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Yin Yue tidak bisa menahan senyum. Menurutku hubungan kalian tidak biasa, bukan? General Manager Yan mengatakan bahwa Anda mengajukan diri untuk datang. Apakah kamu tertarik pada Yun Feng? Qi-Yun berbalik dan menatap Yin Yue dengan mata hitamnya. Yin Yue mengerutkan bibirnya. Apakah saya benar? Alis Qi-Yun bergerak sedikit. Melihat dia masih tidak mengatakan apa-apa, Yin Yue tidak bisa menahan senyum lebih bahagia. Jika kamu tertarik padanya, jangan lewatkan dia. Dia memang wanita yang baik, namun, dia tidak cocok untuknya. Qi-Yun mengangkat alisnya. Yin Yue melanjutkan, dengan kekuatan dan penampilanmu, apakah kamu takut tidak akan mampu menaklukkan seorang wanita? Keluarga Yun memiliki garis keturunan pemanggil. Keturunan dari garis keturunan seperti itu pasti menakjubkan. Meskipun aku tidak mengerti maksudmu, jika aku laki-laki, aku pasti tidak akan hanya menonton. Qi-Yun sedikit mengernyit dan membalikkan wajahnya, mengabaikan Yin Yue. Yin Yue juga tidak mengatakan apapun. Dia melihat tangan mereka berdua di depannya dan menggigit bibirnya dengan lembut. Dia pikir dia adalah pria yang tidak akan tergoda sama sekali.
Dia pikir tidak ada wanita yang akan menarik perhatiannya. Bagaimanapun, dia memiliki identitas dan kemampuan yang mulia. Dia pikir dia akan selalu seperti ini. Dia tidak menyangka, ketika mereka bertemu lagi, sesosok tubuh sudah berdiri di sampingnya. Kamu seperti dia, Qi Yun tiba-tiba berkata. Yin Yue tertegun sejenak. Pada akhirnya, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jika dia masih memiliki Yun Feng di hatinya, aku tidak akan punya tempat untuk berdiri. Qi Yun terdiam, begitu pula yang lainnya. Mereka berdua memandangi sosok itu dengan tangan terkepal di depan mereka. Hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan. Yang paling intens adalah wilayah antara wilayah berbagai kekuatan. Dalam banyak pertempuran, ada kemenangan dan kekalahan. Blood Souls kurang lebih menduduki beberapa area dan mendirikan benteng di dekatnya untuk memulai perang yang berkepanjangan. Aliansi Timur dan Barat juga sama. Mereka terjebak dalam kebuntuan. Garis depan dibagi menjadi beberapa area. Zeran berada di benua timur. Ketika Yun Feng tiba, pertempuran telah berakhir. Kedua belah pihak memakan korban jiwa. Yun Feng langsung dikenali ketika dia tiba. Itu adalah Master Aliansi. Ya Dewa, itu benar-benar Master Aliansi. Master Aliansi ada di garis depan. Apakah pertarungan terakhir akan dimulai sepenuhnya? Tuan Aliansi Tuan. Sebuah suara yang sangat tebal terdengar. Yun Feng menoleh dan melihat seorang pria gagah berjalan mendekat. Dia mengenakan lencana Mercenary Union di dadanya. Hampir semua orang di sepanjang jalan memakai lencana itu. Mereka semua adalah tentara bayaran dari Mercenary Union. Bagaimana cedera semua orang? Apakah ramuannya cukup? Yun Feng bertanya dengan prihatin. Tentara bayaran itu segera menjawab, jangan khawatir, Master Aliansi. Serikat Apoteker punya cukup ramuan. Semua baik-baik saja di sini. Apa yang bisa? Saya melakukannya untuk Anda, Aliansi Master. Aku kaptennya di sini. Kamu melakukannya dengan baik. Sulit bagimu untuk menolak jiwa darah. Saya harap semua orang tidak berkecil hati. Teruslah bekerja dengan baik, kata Yun Feng. Meskipun dia seorang wanita dan terlihat memiliki tubuh langsing, apa yang dia katakan memberikan kekuatan tak terbatas kepada orang-orang. Jangan khawatir, Ketua Aliansi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kami tidak akan membiarkan jiwa darah bersenang-senang. Pria itu meraung dengan keras. Yang lain di samping juga meraung dengan sangat kuat. Meskipun mereka semua terluka dan terlihat dalam kondisi yang menyedihkan, hati mereka penuh dengan kekuatan. Kamu masih punya kekuatan untuk berteriak. Tampaknya semua orang sangat baik. Suara lain datang. Sesosok cerah berjalan dari jauh. Saat dia melihat Yun Feng, dia berseru, Yun Feng. Sosok itu melangkah mendekat dan dengan cepat berjalan di depan Yun Feng. Yun Feng tersenyum lembut dan melihat beberapa bekas luka baru di wajah pria itu. Meskipun dia masih terlihat cerah, dia sedikit banyak berbeda dari sebelumnya. Zeran, sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, sudah lama sekali. Mengapa Anda berada di garis depan? Mungkin, tubuh Zeran membeku dengan keras dan dua nyala api tiba-tiba muncul di mata hitamnya, menyala dengan ganas. Yun Feng berkata, saya di sini untuk menanyakan apakah Anda ingin ikut dengan saya. Zeran tidak ragu-ragu. Tentu saja. Yun Feng tersenyum. Ya, tapi aku harus membuatmu menderita untuk sementara waktu. Zeran menggelengkan kepalanya. Saya sudah sangat bersyukur Anda membawa saya bersamamu. Lagi pula, kekuatanku tidak terlalu membantu kamu. Mau tak mau aku merasa sedikit malu. Jika kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak membantu, mengapa kamu masih harus mengikuti kami? Kata Yin Yue yang diam saja. Dia menatap Zeran tanpa ragu-ragu dan kemudian menoleh ke Yun Feng. Yun Feng, kamu harusnya tahu apa yang akan kamu lakukan dalam perjalanan ini. Tentu saja baik-baik saja jika kamu menemukan seseorang dengan kekuatan sebanding untuk membantu, tapi kamu membawa orang seperti itu yang jelas akan menyeretmu ke bawah. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan?